Beragama dengan keberagaman, memberi solusi bukan menghakimi. Dakwah milenialis. Moderat dalam bahasa Al-Quran adalah wasatiyah. Wasatiyah itu seperti wasit, dan sebagaimana sifat wasit yang selalu berdiri di tengah, maka seperti itu pula lah posisi wasatiyah, merepresentasikan kebenaran dengan sikap yang adil. Nah, problemnya adalah saya hidup ketika ada dua arus dakwah sedang kencang-kencangnya, khususnya di kalangan anak muda muslim. Sebuah fenomena yang mengindikasikan bahwa Islam belakangan ini sudah mulai jauh dari sifat wasatiyah. Kapan fenomena seperti itu terjadi? Ya, sekarang ini, tepat saat kamu sedang membaca tulisan ini. Untuk mendapatkan gambaran sejauh apa dua arus dakwah ini saling tarik-menarik, saya akan coba jelaskan secara singkat. Begini, arus dakwah pertama adalah anak muda muslim yang sekuler, baik mereka yang sadar maupun yang tak menyadarinya. Mereka yang sadar misalnya mendaftar di situs ateiscensus.com yang dikelola Aliansi Ateis Internasional dari 1.757 orang Indonesia yang terdaftar. 56,7%-nya diantaranya muslim yang mengaku ateis, agnostik, sekuler, dan sejenisnya. Tentu yang tak terdaftar bisa berkali-kali lipat jumlahnya. Iya, mereka muslim, tapi sudah tak menjalankan ritual keislaman. Kelompok ini bahkan beberapa diantaranya merasa baik-baik saja ketika tak menjalankan sholat. Barangkali orang-orang seperti ini merasa ritual keislaman dianggap tak lagi rasional, sehingga merasa enggan melaksanakannya. Bagi mereka, ritual keislaman yang menjadi representasi seorang muslim sudah tak lagi relevan karena sebagian muslim yang taat ritual pun terkadang malah menebar kebencian, kekerasan, dan lain-lain. Mereka merasa kecewa pada agama yang seharusnya jadi penebar kedamaian, justru jadi biang chaos dan teror. Dalam pengantar buku Buat Apa Sholat, menggali makna batin, mereguk ajaran para sufi, Mizan Pustaka 2021, Haidar Bakir pernah membeberkan motifnya dalam penulisan buku itu dengan memotret fenomena sejenis. Salah satu hal yang memotivasi Haidar Bakir menulis buku itu adalah dia merasa telah menemukan sekelompok muslim yang bisa menyebut diri mereka liberal. Sedikit di antara indikasi yang terlihat adalah bagaimana pandangan kelompok muslim ini terhadap signifikansi aktivitas sholat. Bahkan kelompok ini juga turut mempromosikan semacam fideisme, yakni berislam secara rasional tanpa ritual. Di sisi lainnya dari arus kedua, gerakan yang muncul justru berseberangan dengan arus pertama. Mereka inilah yang menyebut diri sebagai orang-orang yang berhijrah. Mereka menjadi sangat taat dalam menjalankan ritual keislaman hingga sebagian masjid dipenuhi jamaah. Bahkan dalam sholat subuh, mereka menghiasi diri dengan beragam atribusi yang dianggap sebagai representasi Islam, mulai dari baju gamis, aksesoris, dan produk-produk yang dilabeli syar'i dalam penafsiran mereka. Namun sebagian dari mereka, tentunya tidak semua, terjebak dalam ritualitas saja atau atribusi semata. Meski sebagian yang lain ada juga yang benar-benar berubah, tak hanya menjadi lebih saleh dan taat, tapi juga menjadi lebih bijak dalam beragama. Dalam pandangan saya, kedua arus ini punya problemnya masing-masing. Tantangan itu semakin besar dan kompleks karena sebagian besar terpluralisasi dan saling klaim serta menuding. Yang rasional menganggap yang hijrah dangkal, yang hijrah menganggap yang rasional lebay. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana merangkul keduanya. Dalam pandangan saya,
Satu formulasi dakwah yang difokuskan pada satu di antara keduanya beresiko ditolak atau minimal tak efektif untuk salah satunya. Mendakwakan Islam secara rasional agar diterima oleh kelompok rasional riskan menimbulkan prasangka dari kelompok hijrah. Mereka akan menilai bahwa dakwah kita bukan untuk mereka, atau bahkan sudah bukan dakwah lagi, tapi dianggap lebay sekaligus sok rasional. Padahal bagi kelompok seperti ini, agama itu utamanya bukan soal rasionalitas, melainkan ketaatan penuh yang dijalani secara empirik. Ibadah rutin yang dilakukan itu lebih penting, bukan hanya sekadar dibahas dan dibicarakan. Begitu pula sebaliknya, fokus dakwah bagi kalangan hijrah tak akan memukau jika dilihat oleh kelompok yang rasional dan sulit untuk menerima hal-hal yang bagi mereka tidak masuk di akal kalau pakai standar konsepsi ilmu pengetahuan barat. Sampai disinilah kemudian saya merasa betul-betul kerdil kalau mengingat bagaimana peliknya situasi yang pernah dialami Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di hadapan dua kelompok berseberangan seperti ini. Bagaimana kompleksnya tantangan dakwah Nabi Muhammad ketika menghadapi Salman Al-Farisi yang sangat rasional, sekaligus Bilal bin Rabah yang sangat emosional. Namun di sanalah justru letak solusinya, yakni belajar dari Nabi yang sukses merangkul Salman dan Bilal sekaligus. Itulah kenapa saya memilih mempromosikan Islam Cinta. Islam Cinta adalah formulasi dakwah Islam yang menekankan spiritualitas Islam yang berpusat pada cinta. Memang, kata Sayyidina Ja'far As-Siddiq, cicit Nabi, apalagi Islam kalau bukan cinta. Artinya utamanya Islam itu memang cinta. Cinta itulah yang kemudian menjadi fokus berislam para sufi. Melalui cinta, aspek terdalam Islam mengemuka, yakni spiritualitas bukan hanya ritualitas. Ritualitas itu penting dan sampai kapanpun tak boleh ditinggalkan. Tak ada tarekat tanpa syariat, kata hampir seluruh sufi, karena ia utamanya untuk menggapai spiritualitas. Sholat misalnya, bukan hanya soal kewajiban hamba kepada Tuhannya, melainkan mi'rajnya hamba secara batin kepada Tuhannya. Sholat adalah momentum pertemuan dan dialog hamba dengan Tuhan. Pada titik ini, dakwah Islam Cinta tepat dan efektif menjawab problem utama kalangan hijrah, yakni mengajak mereka terus hijrah, bukan hanya menuju kecakapan ritual, tapi terus sampai ke tahap spiritual. Pada aspek yang lain, spiritualitas Islam yang digarap oleh para sufi itu tak kurang kadar filosofisnya. Ibnu Arabi adalah puncaknya para sufi. Ibnu Arabi juga disebut sufi falsafi karena penjelasannya tentang spiritualitas Islam sangat rasional, hingga memukau mengkaji filsafat di barat seperti William C. Sittig. Begitu filosofisnya Ibnu Arabi hingga Ibnu Rushd, salah satu filsuf terbesar dalam Islam yang paling rasional, terpukau dalam sebuah pertemuan. Sang filsuf begitu memuliakan dan mengakui sang sufi. Bahkan justru sang filsuf dikritik dan dibuat berpikir dengan isyarat dari sang sufi bahwa bagaimanapun akal tetap memiliki batas. Begitu pula sufi lain yang sekaligus penyair, Jalaluddin Rumi yang juga memukau Citik, Anne-Marie Simmel, David Fideler, doktor filsafat dan sejarah sains, dan orang-orang di barat hingga para selebritas. Simmel dalam The Triumphal Sun, A Study of the Works of Jalaluddin Rumi, 1980, menyebut Rumi sebagai pembimbing siapapun yang merasa terasing dengan dirinya sendiri dan penyingkap rahasia terbesar dari cinta. Adapun Fiedler yang mengakui karya-karya Rumi seperti Para Penyelam Menggauli Lautan, menyebut puisi-puisi Rumi yang diliputi rasa cinta terhadap Tuhan dapat menghentikan waktu di sekeliling pembacanya, membawanya seakan-akan telah keluar dari dirinya dan meninggalkan sifat keduniawian. Beyond Giselle Knowles dan Sean Corey Carter, Jay-Z,
pasangan penyanyi sekaligus selebritas Amerika Serikat, pada 2017 dikaruniai 2 orang anak kembar yang diberi nama Rumi Carter dan Sir Carter. Ketika diwawancari oleh Elliot Wilson dan Brian Miller, mereka menjelaskan bahwa Rumi adalah penyair favorit kami. Jadi itu kami ambil untuk putri kami. Sedangkan Sir diambil dari diksi puisi Rumi favorit mereka, Bring the pure wine of love and freedom, but Sir, a tornado is coming. Bahkan banyak puisi Rumi yang kemudian dijadikan lagu dan dinyanyikan oleh beberapa penyanyi top Amerika Serikat seperti Madonna, Goldie Hawn, dan Demi Moore, serta musisi Eropa seperti Chris Martin dan vokalis grup band Coldplay yang sangat terinspirasi oleh puisi-puisi Rumi. Nah, pada titik itulah dakwah Islam cinta membidik arus anak muda muslim rasional dengan corak Islam yang sangat spiritual sekaligus logis, hingga memukau para filsuf sampai kalangan selebritas. Oleh karena itu, dakwah Islam cinta adalah pilihan saya dalam dakwah bagi kaum milenial pada 2 arus utama tersebut. Satu formula, yakni Islam cinta, mampu menjadi jawaban bagi 2 arus sekaligus yang bahkan sudah terlanjur terpolarisasi. Begitulah cinta, ia punya kekuatan yang melampaui segalanya maupun menyihir siapa saja.